Menteri Keuangan Sri Mulyani rangkap 30 jabatan. Bagaimana bisa tidak melanggar undang-undang? Saksikan berita selengkapnya bersama saya Silvi Damanik di News on Trending. Sri Mulyani Indrawati rangkap jabatan. Tak tanggung-tanggung, Menteri Keuangan ini rangkap 30 jabatan sekaligus. Menteri Keuangan Sri Mulyani menjadi salah satu pejabat Kementerian Keuangan yang diterpa kontroversi publik lantaran memiliki rangkap jabatan. Sri Mulyani kini merangkap 30 jabatan sekaligus dalam waktu yang sama. Meski kini menjadi bahan kontroversi, Kementerian Keuangan memiliki dalih kuat bahwa jabatan yang dirangkap oleh Sri Mulyani tak menyalahi regulasi manapun, alias tidak menyalahi undang-undang yang berlaku di Republik Indonesia. Kementerian Keuangan mengklaim bahwa apa yang diemban oleh Sri Mulyani adalah amanat undang-undang. Hal tersebut dipaparkan oleh staf khusus Menteri Keuangan, Justinus Prastowo. Justinus lebih lanjut memaparkan bahwa secara undang-undang, rangkap jabatan diberikan kepada Sri Mulyani lantaran dirinya adalah pejabat ex officio. Definisi ex officio adalah jabatan seseorang pada lembaga tertentu karena tugas dan kewenangannya pada lembaga lain. Itu adalah amanah undang-undang. Ex officio Menkel sebagai bendahara negara, jadi karena jabatannya bukan karena orangnya. Kata Justinus kepada awak media di kantor Kementerian Keuangan Jakarta pada Jumat 10 Maret 2023. Staf khusus Menteri Keuangan bidang komunikasi strategis, Justinus Prastowo menjelaskan bahwa posisi yang saat ini diemban oleh Sri Mulyani tersebut merupakan amanat dari undang-undang karena berkaitan dengan aspek-aspek kebendaharaan negara. Sehingga Justinus lebih lanjut menjelaskan bahwa Menteri Keuangan harus masuk di jabatan-jabatan tertentu lantaran memiliki tugas sebagai bendahara negara. Jadi siapapun Menkelnya, dia akan jadi ex officio, akan menjabat di situ. Karena secara tugas, fungsi tanggung jawab melekat harus ada Menkel karena terkait dengan aspek-aspek kebendaharaan negara. Lanjut Justinus. Staf khusus Menteri Keuangan tersebut kemudian menginginkan publik tahu bahwa Sri Mulyani tak mengambil sepeser pun keuntungan dari rangkap jabatan yang ia emban, alias tak menerima gaji. Justru sebenarnya kan kalau kita balik, mau nggak orang dibebani rangkap jabatan sampai 30, tapi penghasilannya cuma 1. Jadi ini semata-mata dilakukan untuk menjalankan tugas dan fungsi sebagai bendahara negara, papar dia. Sri Mulyani menilai bahwa semua jabatan yang diemban merupakan sebuah urgensi. Lantas, apa saja jabatan yang ia duduki saat ini? Sri Mulyani sempat mengaku secara pribadi bahwa ia kini mengemban beberapa jabatan, antara lain Ketua KSSK, Wakil Ketua dan anggota dari SKK Migas, LPS, OJK, BRIN, Dewan Energi Nasional hingga Kredit Usaha Rakyat. Ia memaparkan hal tersebut di hadapan Andy Noya dalam acara Kikendi pada Senin 6 Maret 2023. Rangkap jabatan. Saya ini rangkap 30 jabatan karena hampir semua ini meminta saya untuk menduduki jabatan tertentu, kata sang Menteri Keuangan di acara tersebut. Mempunyai jabatan sebanyak 30 dalam waktu yang bersamaan. Berapakah total gaji dari Menteri Keuangan Sri Mulyani tersebut? Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati saat ini diketahui merangkap hingga 30 jabatan di samping tugas utamanya sebagai Menteri Keuangan. Justinus menjelaskan bahwa jabatan Sri Mulyani di luar dari Menteri Keuangan tersebut tidak menghasilkan baik itu gaji, tunjangan, maupun honorarium. Ia juga kembali menegaskan bahwa rangkap jabatan Sri Mulyani ini semata-mata dilakukan untuk menjalankan tugas dan fungsi Menteri Keuangan sebagai bendahara negara. Sebelumnya, ramai menjadi perbincangan rangkap jabatan Sri Mulyani hingga 30 jabatan setelah Sri Mulyani memberikan pengakuan akan hal tersebut di acara Kikendi Double Check. Beberapa jabatan tersebut antara lain Ketua Komite Stabilitas Sistem Keuangan, anggota SKK Migas sampai dengan Dewan Energi Nasional.
Ia juga mengaku tidak mendapatkan gaji tambahan dari jabatannya tersebut. Sesuai dengan Undang-Undang Keuangan Negara, bahwa seorang menteri hanya boleh menerima gaji dari satu sumber saja. Seperti yang sudah tertulis dalam Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 2021. Gaji pokok para menteri adalah senilai lebih dari 5 juta rupiah. Di samping itu, para menteri juga menerima tunjangan sebesar lebih dari 13 juta rupiah. Apabila ditotalkan, gaji dan tunjangan yang diterima oleh menteri yakni sebesar lebih dari 18 juta rupiah setiap bulannya. Tapi nilai tersebut tidak termasuk di dalamnya. Nilai yang sudah tertera di atas belum termasuk dana operasional sampai dengan kinerja dan juga protokoler. Bahkan ada juga dana taktis menteri yang menurut beberapa mantan pejabat bisa mencapai 100 hingga 150 juta rupiah. Tak hanya itu, menteri juga menerima rumah dinas, kendaraan dinas, hingga jaminan kesehatan. Adapun isu rangkap jabatan para pejabat negara ini memang menjadi perhatian publik seiring adanya sorotan terkait dengan kekayaan tidak wajar dari sejumlah pejabat Kementerian Keuangan. Hal tersebut dikarenakan rangkap jabatan menjadikan para petinggi negara tersebut bisa mendapatkan penghasilan tambahan selain dari gaji dan juga tunjangan sebagai aparatur sipil negara. Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran mencatat bahwa dari 243 jabatan komisaris di perusahaan plat merah, diantaranya ada 95 aparatur negara yang merangkap jabatan. Beberapa di antara mereka menjadi komisaris di badan usaha milik negara maupun anak usahanya. Itulah informasi mengenai Menteri Keuangan Sri Mulyani yang rangkap 30 jabatan dan dinilai merupakan amanat dari undang-undang sebagai bendahara negara. Saksikan rangkuman berita terupdate lainnya di News on Trending, suara.com.